Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bersama lagi dengan aku Andri. Ya, jadi di episode condong cuman obrolan doang ini, saya akan bercerita bagaimana sih rasanya berpuasa di Amerika, bulan Ramadan di Amerika. Dan jadi sebelumnya itu aku agak bingung gitu kan, apa saja sih yang perlu aku bahas di kesempatan video kali ini. Dan saya tuh buat story buat kalian yang ingin bertanya tentang bagaimana Ramadan di Amerika. Terus juga banyak banget yang berpartisipasi. Jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan di Instagram. Jika kalian belum follow Instagramku, jadi bisa follow Instagramku di Andri Indonesia. Oke, aku akan sedikit bercerita bagaimana sih rasanya berpuasa di Amerika. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Muslim dulu lah. Jadi Muslim di Amerika itu lumayan banyak gitu. Jadi pertama kali Muslim pertama sampai ke Amerika itu udah lama sekali. Itu pertama kali imigran Muslim yang datang ke Amerika itu barengan dengan kapal Columbus yang mereka datang bareng-bareng bersama-sama kolonial yang datang dari Eropa. Dan orang Muslim itu berpartisipasi juga dalam pembangunan White House, gedung-gedung pemerintah gitu, sampai pemerintah Amerika itu mengapresiasikan umat Muslim dengan membuat nama kota-kota Muslim, contoh seperti kota Allah, kota Muhammad gitu ya, ada di beberapa state di negara bagian di Amerika sini. Dan juga umat Muslim di Amerika gitu semakin lama gitu semakin banyak juga gitu kan mereka itu berdatangan terus gitu kan tiap tahunnya. Dan sekarang itu lebih dari 3,4 juta orang yang beragama Muslim di Amerika. Oh ya, jadi sekarang itu kan bulan Ramadan, pas juga sih pandemi coronavirus ini melanda di negara ini. Jadi apa yang saya rasakan sebelum dan sesudah pandemi coronavirus ini, itu yang pastinya tuh banyak kegiatan yang sebelumnya bisa saya lakukan dan sekarang tidak bisa saya lakukan gitu kan. Yang sebelumnya kita bisa ke masjid untuk tarawih, untuk buka bersama, sekarang nggak bisa. Dan juga sebelumnya di tahun yang lalu gitu aku sempat bisa buka puasa bersama teman gitu kan, ya kan. Buka. Oke, Mas, gimana nih? Udah buka. Mantap nih, baru buka. Emang nggak bisa diambil? Mau. Udah, ayo makan. Oke ya. Sekarang nggak bisa gitu kan, karena kita emang menjaga jarak gitu kan. Kita memaksimalkan social distancing tersebut gitu loh, supaya mempercepat pemutusan rantai penyebaran coronavirus ini. Apa sih yang aku lakukan ketika sahur? Apakah ada yang membangunkan? Kangen gak sih dengan suasana Indonesia? Yang pastinya kangen sih gitu loh. Pastinya kangen ya kan, ada yang bangunin gitu ya. Tapi selama kita di tanah rantau, kita belajar banyak sih. Kita harus mandiri gitu loh, yang harus kita lakukan, karena nggak ada siapa-siapa. Apalagi itu saya di sini itu di rumah ini itu cuma 2 orang, dan temanku itu orang Korea, dan dia kan nggak beragama Muslim gitu. Jadi aku ya sahur-sahur sendiri, masak-masak sendiri gitu kan. Terus pastinya ya kan kita kangen lah suasana dimasakin ya kan. Kita tinggal makan sendiri. Tapi apa kenyataannya kita harus mandiri, seperti itu sih. Dan sekarang ini tinggal 30 menit lagi mau buka puasa. Dan untuk di Amerika itu puasanya gitu 15 jam. Jadi tadi pagi itu aku insaknya itu jam 5, dan sekarang bukanya gitu jam 8 lebih 2. Jadi hampir 15 jam lebih 2an ya kan. Tapi tiap tiap negara bagian itu berbeda-beda ya, karena yang di bawah atau di utara itu berbeda-beda. Ada yang 16 jam ya, kalau aku sih 15 jam. Terus untuk mencari makanan halal di Amerika itu bagaimana? Untuk makanan halal di Amerika itu kita bisa mengambil option
sebagai vegetarian atau juga kita makan seafood gitu kan, yang pastinya itu kan halal gitu. Kalau jika kita ambil alternatif juga, kita pergi ke Asian market, ke Asian grocery, cari-cari produk Indonesia, dan di sana juga banyak produk Indonesia yang halal. Terus masalah meat atau daging ayam, kambing atau juga sapi yang halal, kita juga bisa pergi ke store, ada di sini tuh halal food gitu. Dia tuh menjual daging-daging yang halal semuanya gitu, dan terjamin dan ada sertifikatnya. Terus untuk masjid di sini tuh banyak masjid di Amerika itu. Kalau kalian nggak tahu, di Amerika itu kita bisa ngecek ya kan, di map kita cari aja, ketik masjid itu, di situ bakal keluar gitu loh, banyak masjid di sekitar kita. Oh ya, jadi ngomong-ngomong, hari ini tuh cuacanya agak dingin ya. Jadi 12 derajat Celcius untuk spring kali ini. Nggak tahu kemarin itu panas, tapi hari ini tiba-tiba itu drop dingin seperti itu. Dan ini ada yang bertanya juga, di sana kalau buka puasa ada yang bagiin takjil nggak bang? Di sini itu untuk sekarang saja itu ada komunitas Muslim Indonesia yang mereka itu dengan sukarela, nggak menjual, itu memberikan makanan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi mereka itu komunitas peduli ke sesama umat manusia, nggak cuma orang Muslim saja. Jadi mereka itu memang membuat makanan tersebut buat kita semuanya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, masalah seperti diskriminasi ya di sini ya. Kalau aku tanya ke teman-temanku itu, memang ya beberapa orang yang berhijab itu mereka itu mengalami beberapa kayak kejadian nggak begitu parah sih. Contoh kayak dilihatin kayak aneh gitu, orang memandang oh gitu ya. Tapi itu kan cuman sedikit juga dari orang itu. Tapi orang yang respect, yang menghargai keberagaman agama di sini tuh emang luar biasa banyaknya. Karena Amerika ini mereka itu kayak menghargai ya apa kepercayaan mereka masing-masing. Di sini itu bebas sekali. Kalian mau memeluk apa, kalian tidak mempunyai negara, maksudnya kalian tidak mempunyai agama, itu mereka, pemerintah itu tidak peduli. Dan juga di KTP atau di ID kita itu tidak tercantum apa agama kita, dan itulah Amerika. Jadi negara benar-benar bebas mau meluk agama masing-masing. Jadi mungkin cukup sampai segitu ya episodeku kali ini, dan aku juga mau siap-siap untuk buka puasa, dan udah tinggal beberapa menit lagi, mungkin 15 menit lagi aku juga harus masak gitu ya. Untuk video tentang vlog lagi aku akan upload 2 hari setelah videoku ini aku upload. Terus juga episode condong ini, cuman obrolan doang tentang Amerika ini, aku akan upload juga tiap minggunya. Jadi kalian itu tetap stay tune untuk menyaksikan episode cuman obrolan doang tentang Amerika, dan pastinya aku akan memberikan informasi dari berbagai teman-teman kita yang berada di Amerika. Di next video itu ada teman kita yang berada di New York, teman kita yang berada di Las Vegas, dan juga teman kita yang nganggur juga dengan pandemi coronavirus ini. Jadi cukup sampai sekian. Buat kalian yang sekarang sedang menunaikan ibadah puasa dan juga sedang ngabuburit, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat beraktivitas apa aja yang kalian akan lakukan nanti selain nonton video ini ya kan. Dan saya Andri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.